Nah sebetulnya itu cara untuk menolak narkoba yang paling sederhana. Ketika ada tawaran ini barang baru, enak, asik, gratis, dalam hati udah duluan ngomong nih, gue udah tahu nih urusannya rumah sakit jiwa, penjara dan kuburan. Pasti balik tanya, kenapa rumah sakit jiwa? Karena apapun penyalahgunaan narkoba itu akan merusak besaran. Chandra tahu kenapa penjara? Karena ada undang-undangnya. Kenapa kuburan? Banyak orang yang mau mencari kenikmatan, mereka lupa kenikmatan dengan kematian tipis sekali. Nah, bisa masalah kesadaran dan kepedulian. Kalau masalah kepedulian kita bisa lihat dari lingkungan. Lingkungan itu terbagi 3. Lingkungan hijau, kuning, dan merah. Lingkungan yang hijau, lingkungan yang kita harapkan. Di sini tingkat kesadarannya tinggi, tingkat kepeduliannya tinggi. Tingkat kepedulian akan dilihat dari mana? Adanya upaya-upaya antisipasi dan proteksi. Lingkungan hijau, aparatnya, masyarakatnya punya semangat yang sama. Bagaimana menyelamatkan warga kita dari bahaya narkoba. Itu kalau peduli. Tapi kalau tidak peduli, wilayah itu akan menguning. Semakin tidak peduli, wilayah itu akan menjadi merah. Kalau sudah merah susah. Nah, yang merah itu yang bagaimana? Yang tadi yang tidak peduli, yang cuek, masa bodoh, tidak mau tahu. Nah, kalau sudah begitu repot. Ya, maka saya mengilustrasikan ke depan bahwa menangani narkoba harus seperti menangani kebakaran. Jadi, sekali lagi, menangani masalah narkoba ini harus seperti menangani kebakaran. Kita lihat pada saat kebakaran itu tidak ada yang duduk manis, betul? Ya. Semua bergerak maksimal untuk satu tujuan. Apa tujuannya? Memadamkan api. Apapun caranya, bagaimanapun caranya dia lakukan, pokoknya bergerak. Ya, tidak pernah kita lihat pas kebakaran ada yang nyanyi-nyanyi, nggak ada kan? Ada, nyanyinya tapi teriak, tolong, tolong. Nah, artinya begitu tinggi tingkat kesadaran mereka bahwa kalau diam akan terbakar, sehingga kepedulian menjadi tinggi. Begitu juga dengan narkoba ke depan, ya. Kesadaran itu terlihat ketika ada tetangganya yang kena, ada temannya yang kena, mereka nggak diam. Nah, tetapi menyampaikan, contoh misalnya, kebijakan pemerintah, kebijakan BNN, bagi mereka yang sudah terlanjur kena narkoba, kalau datang dengan kesadarannya akan dibantu untuk diobati dan gratis. Dan tidak akan dipenjarakan, itu penting. Jadi, saya mengusung BNN Sahabat Masyarakat itu, kami ingin BNN bermanfaat untuk masyarakat. Ya, dan Menjadi teman. kenapa saya selalu mengajak siapapun saya ajak gitu. Karena kami sadar dengan keterbatasan, perlu corong-corong. Tapi corong ini supaya tidak salah harus dibekali dulu, walaupun sedikit. Diberi penyuluhan. Jadi nggak usah banyak-banyak yang disampaikan. Iya, betul. Yang penting bagaimana kita sedikit memahami saja hal-hal yang substansi. Seperti tadi kebijakan pemerintah bahwa yang sudah terlanjur kena narkoba kalau datang dengan kesadaran ke institusi penerima wajib lapor atau BNN lah katakanlah, itu tidak akan dipenjarakan, tapi akan dibantu untuk diobati dan gratis melalui rehabilitasi milik pemerintah. Kebanyakan kan namanya keluarga pengen melindungi anaknya juga walaupun anaknya salah gitu kan. Nah itu yang sering terjadi gitu. Makanya kita berikan jaminan bahwa mari saya antar atau saya bawa ke BNN, saya jaminannya karena saya sudah kenal dengan orang BNN. Nanti ada 3 ya, ada 3. Kalau sudah ketergantungan itu ketergantungan ringan cukup dengan konsultasi saja. Ketergantungan yang sedang berobat jalan, yang sudah berat ya harus stay tinggal. Di mana gitu kan? Di mana tempatnya? Milik pemerintah ini ada di Riau, ada di Makassar, ada di Kalimantan. Rumah sakit rujukan sesuai pemerintah BNN. Tempat rehabilitasinya ada di Batam, Lampung, di Sumatera Utara gitu kan. Alhamdulillah. Buat saya tahu di organisasi, kemudian di keartisan ya. Setelah dari sini saya punya harapan untuk apa yang dapat di sini bisa disampaikan. Dan bagus sekali. Ya, Sandra misalnya di organisasi harus menjadi mitra BNN. Oh ya harus. Kenapa? Pasti. Saya tahu ngobrol-ngobrol tadi semangat. Nah, tidak cukup semangat Betul. saja. Tapi kami apresiasi semangat itu. Iya. Akan lebih tepat ketika semangat ditambah dengan
ilmunya, Iya, justru itu Pak. pengetahuannya. Justru itu Pak. Jadi saya berharap nanti Sandra kumpulkan tuh. Oh boleh, Oh, boleh. boleh. Oh, dengan sangat senang Sama-sama hati. organisasi ya. Iya, iya dengan sangat senang hati. Nah, gitu kan? Supaya kita juga tahu tentang hal bahaya narkoba ini. Iya. Iya, Sehingga karena saya- berbeda Ya, betul. penyampaian untuk segmentasi berbeda, Betul. untuk anak-anak, dewasa, orang tua berbeda. Nah, yang kita khawatirkan juga kalau kita tidak dapat pengetahuan yang substansi, nanti niat kita supaya anak-anak tidak makan narkoba, tapi karena kita salah bicara, akhirnya anak-anak terinspirasi. Ya itu. Ya. Contoh misalnya, anak-anak obat ini bisa menimbulkan rasa percaya diri. Berarti nggak ngerti. Terus Contohnya nyandu nanti. Itu pernah Felin dengar Iya. waktu zaman dulu karena Nyandu, Felin sorry. Felin kan selain singer kan juga DJ. Kadang-kadang aku tuh orangnya tipikal orang yang nggak suka yang aneh-aneh. Jadi ketika itu ya udah gue bilang ya udah kalian aja, dan aku nggak sama sekali enggak, kamu harus coba, kata dia. Iya, iya. Enggak, makasih karena emang buat aku tuh aneh banget kok bisa ya larutan kok begitu bergelombang-gelombang. apapun tawarannya, ya kita harus hati-hati, waspada, karena sebagai teman dalam tanda Iya. petik, ya Kadang suka sebenarnya bukan menjerumuskan. teman, Nah. karena dia mencoba menjerumuskan. Menjerumuskan, Ketika dia banyak. tawar kita nolak, bukannya berhenti, malah pengen lagi. Iya betul betul. Betul. Dengan cara bagaimana supaya terjerumus begitu, cari kawan. Betul. Terus Nah, nanti gini deh, nanti juga di kalangan artis, ya, kita yang penting punya niat baik, ya, untuk menyampaikan kepada teman-teman, misalnya siapa yang bisa diajak bicara di sini. Seperti tadi ya, kalau misalnya sebagai teman yang benar-benar teman, ya, kalau ada indikasi, ya kita ingatkan saja. Selanjutnya terserah Anda, tapi paling tidak kita tidak diam. Kalau dalam Islam ada sampaikan walaupun satu ayat. Nah gitu. Dan bersyukurnya, syukur alhamdulillah saya tidak terkena seperti Iya. hal-hal kayak teman-teman saya alami. Tidak Walau- terpengaruh, betul, kan? tidak pernah mudah terpengaruh. Betul. Karena mungkin saya sudah dari kecil menyukai olahraga ya, mungkin. Sehingga saya juga kadang-kadang suka kasihan lah teman-teman saya itu. Mereka udah mulai kenal Inex, kenal narkoba itu sendiri, sabu. Bahkan saya sendiri juga ya dulu maklum lah, namanya kita masih muda ya, hanya saya bisa ngelonton aja ngeliat mereka, tapi kadang saya juga tegur juga mereka. Saya tegur, ngapain kayak begitu, katanya gitu. Itu kan nggak bagus. Kadang-kadang saya suka nakut-nakutin, nanti aku laporin ke polisi, langsung pada kabur. Langsung Jangan kabur. Sandra, jangan dong. Bicara tentang narkoba itu sebenarnya panjang gitu. Iya. Dan artinya gini, ketika orang sudah, terutama di dunia malam ya, karena Felin beberapa kali ada show DJ, dan ternyata dari pihak klubnya sendiri pun Betul. yang malah memaksa kita untuk memakai gitu. Ya. Nggak pernah gitu kan. Ntar lu aku betul diikutin sampai keluar dari toilet terus langsung dipegang lu. Betul. Hai cepet. Mang apa? Aku nggak bisa. Aku nanti gimana? Aku nanti nggak bisa. Pokoknya Betul. kamu harus sampai itu bener-bener udah dimasukin ke mulut Felin, sampai untungnya Felin tuh punya akal, ditaruh di bawah lidah kan, udah gitu Ya. pura-pura batuk, akhirnya kan Keluar. keluar kan. Nah dari situ pura-pura gila aja aku, akhirnya pura-pura gila kayak orang ini gitu. Itu ya Allah, dalam hati ya Allah, alhamdulillah. Pura-pura creepy. Iya, aku kayak orang gila. Aku udahannya sakit kan pakai heel ya Kak, sampai Pura-pura capek. tripping dong, Iya, sampai sakit kaki aku gitu. Dalam hati aku gini, kok begini ya? Ternyata kalau bicara masalah narkoba itu panjangnya adalah ya gimana Gitu. mau habis gitu. Dan apalagi DJ ya, riskan Iya, banget iya, seorang iya. DJ itu yang awalnya tidak tahu apa-apa, terus tiba-tiba Pasti emang kadang-kadang umumnya DJ pakai. iya, juga. bukan karena gini Kak, yang pengalaman aku ya, kadang-kadang di minumannya itu sudah dicampurin sama mereka kan. Iya. Ketika mereka ini kan pasti apa nih, mau komplimen apa, makanya ketika Felin Show tuh pasti nggak mau, pokoknya nggak mau minuman terbuka, nggak mau bir, nggak, pokoknya harus matra, harus minumannya tertutup dan harus dibuka sendiri. Kadang kan Felin suka bawa asisten nih, harus dicek dulu kayak gitu, karena pengalaman itu berapa kali pernah dan sering Kalau kali. ada pertanyaan tentang hidup 100%, filosofinya apa? Nah, Jadi dalam rangka menuju Indonesia yang besar, dalam rangka menyongsong bonus demografi, ya, kita harus mempersiapkan generasi sejak dini yang hidup 100%, ya, siap. yang sadar, Sehat, sehat, produktif, dan dan bahagia bahagia tanpa tanpa narkoba. narkoba. tanpa narkoba. Itu untuk versi BNN. Ya. Tentu tanpa yang lain-lain, tanpa korupsi, tanpa radikalisme, Ya tanpa itu, fokusnya itu. Nah, pokoknya kembali lagi, filosofinya hidup 100% ini dipersiapkan untuk menyongsong bonus demografi Iya. Indonesia besar.
yang sadar, sehat, produktif, hidup hidup bahagia bahagia tanpa tanpa narkoba. Iya PNN Untuk menuju Indonesia yang Indonesia harus dipersiapkan generasi yang 100%. 100%. Saya Diki Kusnadi, Kepala BNN Kota Jakarta Selatan bersama Ferdian Hilman dari GN News Jakarta. Ferencio dari Persatuan Disc Jockey Indonesia. Sandra Charlotte, Sekjen Gema Berkarya. mengajak masyarakat untuk Hidup 100%. yaitu Sadar Sehat, produktif, dan dan bahagia tanpa tanpa narkoba. narkoba.